Bismillahi biadiniyah Solehah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak yang sedang bergabung di media online ini, hanya puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua hidayah karunia yang berlimpah pada kita, dan semoga pertemuan ini berjalan dengan lancar atas tunjuknya, pertolongannya, dan juga tidak lupa juga sholawat bagi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita nyadong sahabatnya. Bapak-bapak sekalian, seperti yang tercantum dalam undangan, maka pertemuan virtual ini akan dipandu oleh pemateri Bapak Kianto IP dari Wonogiri. Beliau mengambil tema bahwa kesadaran adalah mutlak untuk menuju paripurna khalifah kita di alam dunia ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kesadaran akan khalifah, amanat yang dibagikan pada kita adalah tanda betapa kesadaran spiritual kita sudah mencapai pada puncak amanah khalifatullah fil ardh. Itu akan bisa kita tandai dengan kesempurnaan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikator yang bisa kami yang sering disebut-sebut adalah keberadaan kita di dunia ini adalah merupakan manifestasi dari rahman Allah, dari rahim Allah untuk bisa menebar cinta Allah di alam raya ini. Demikian juga kepada sesama manusia, kehadiran kita akan membuat cinta dan kebahagiaan, bukan menjadi trouble maker di dalam kehidupan ini. Hal yang demikian nanti akan dijabarkan langsung oleh Pak GP betapa mulianya kedudukan kita sebagai Khalifatul Ardh dan tanggung jawab kita untuk menciptakan tata kehidupan alam raya ini dengan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, marilah kita simak apa yang akan disampaikan Pak Kianto GP dan nanti kita diskusikan bersama untuk bisa mendalaminya. Untuk ini monggo Pak GP bisa lanjut. Ini mangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, jelas sekali. Jelas nggih, Mbah nggih? Nggih, jelas.
Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hutatammi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jamaah virtual Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin ada yang di Jawa Barat yang berbahagia dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dan diberi kesehatan oleh Allah bisa bersilaturahmi melewat udara. Mudah-mudahan kesempatan dan kesehatan ini bisa menjadikan kita orang yang lebih takwa lagi. Allahumma amin. Jamaah virtual di NSA yang berbahagia, sebenarnya kemarin waktu saya dibel Mbah Zain, itu tanpa sengaja itu Mbah, tanpa sengaja itu saya terus nulis judulnya itu gitu. Saya tuh yang nggak mikir, pokoknya judulnya seperti itu gitu. Ya Allah, saya habis itu judulnya kok keren banget tuh. Ini makalahnya kan sulit ini nanti untuk menyampaikan. Ya bisa saya nanti saya sampaikan, mungkin para kakak senior dan rekan yang lain yang pengen menambah nanti bisa kita tambah bersama. Begini, pertama kita harus merenung dulu pada ayat Al-Baqarah ayat 30. Lakot, bukan, salah. Ayat 30 itu idkhala rabbakum lil malaikati ini jangilu fil ardi. Khalifah. Wa idkhala rabbuka lil malaikati ini jangilu fil ardi khalifah. Qalu aj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu yusabihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat ini yang berarti bahwa ketika Allah Tuhan kita berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Jadi ingin menciptakan khalifah di bumi mereka. Lalu para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dan berfirman Allah, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dari ayat ini sebenarnya bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa ini Allah akan menjadikan khalifah di bumi itu adalah rancangan global bahwa ingin membuat manusia ini menjadi khalifah. Ini rencana pertama Allah. Terus nanti direalisasikan oleh surat As-Sod 72. Idkhala rabbaka lil malaikati jangilu basiron mintin. Ini menjadi realisasi Allah menciptakan Adam yang pertama, yaitu dengan tanah dan disempurnakan oleh min ruhi tadi, disempurnakan oleh ruh, tiupan ruh yang pertama, yaitu Nur Ahmad dan Nur Muhammad yang pecah menjadi Nur
Muhammad. Itu jadilah Adam. Terus dari Adam inilah kita berkembang menjadi A'raf 26-29 kalau tidak salah, bahwa Allah itu membuat manusia ini dari tanah kering, dijelaskan dari tanah kering, dan setelah sempurna ditiupkan rohnya melalui sulbi masing-masing itu tadi, sulbi sulbi dari dari Adam, Nuh, Ibrahim dan seterusnya itu terus disempurnakan oleh rohnya Allah lagi, menjadilah manusia seperti bukan dengan tiupan, tapi dengan kun fayakun. Bukan dengan yang ditiup itu cuma sekali pada Adam. Selain itu, setelah kita bersambung sinambung ini sudah dengan kun fayakun. Dari 3 ayat yang saya aturkan ini, inilah yang menjadi latar belakang underan adanya kesadaran. Setelah membuat manusia dari tanah, direncana dulu tuh di 30, terus direalisasikan di shot, dan ayat A'raf itu dijadikan betul. Di shot itu membuat Nabi Adam pertama, ciptaan manusia, terus berikutnya adalah melalui sulbi masing-masing, melalui kandungan masing-masing dengan kun fayakun, tapi tetap bahannya tetap dari tanah kering. Dari sinilah kesadaran itu muncul. Apa sebabnya kesadaran itu? 1, bahwa manusia seperti kita ini terdiri dari jasad tanah tadi, ruh yang sudah ditiupkan Allah melalui kun fayakun, dan jiwa itulah pensempurnaannya. Jiwa itulah yang disempurnakan Allah. Jadi setelah jasad sudah jadi, maka disempurnakan oleh Allah dengan jiwa dan ruh tadi. Makanya ruh ini menjadi kekuatan manusia, sedang jiwa menjadi pengemudinya. Pengemudinya yaitu karena adanya kesadaran. Nah, Bapak, para jamaah sekalian, kalau ingin tahu kesadaran itu di Al-Quran disebutkan di mana? Ini ada di Al-Baqarah ayat ayat 9 dan ayat 11. Ayat 9 dan ayat 11, yuqadingunallah waladina amanu wa ma yahdanguna illa anfusahum wa ma yasmurun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri tanpa mereka sadari. Ini jadi orang-orang kafir itu sudah tidak sadar bahwa dia menipu dirinya sendiri. Tapi di sini intinya bahwa kesadaran itu sudah ada. Bahwa manusia itu diberi kesadaran. Terus di ayat 11, wa idza qila lahum la tufsiduna fil ard qalu innamanahnu muslimun. Lalu ayat 12-nya, ala innahum humul mufsiduna walakila yasmurun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Jadi orang-orang yang munafik ini, kalau tadi tidak disadari oleh orang kafir, orang munafik juga tidak sadar bahwa dia itu membuat kerusakan di bumi, tapi dia tidak menyadari. Jawabnya, saya ini membuat kebaikan. Jamaah yang saya hormati, dari ayat-ayat ini bisa kita tarik satu benang merah, bahwa jasad, roh, dan jiwa itu bisa
bergerak semuanya ini karena kekuatan rohnya dan jiwa karena ada kesadarannya. Saya berulang kali mengatakan kepada jamaah virtual ini bahwa sana wa nafsaha wa masawaha, setelah penciptaan itu disempurnakan dengan jiwa, dengan fa'al maha fujuruha wa taqwa, maka diberilah ilham kita kepada fujur dan takwa. Ini ternyata ayat ini menjadi kunci. Kadang-kadang bahwa kita mengabaikan kesadaran. Ternyata wa masawa nafsa, orang setelah disempurnakan nafsunya tadi, itu timbullah satu kesadaran di mana jiwa ini diberi prerogatif oleh Allah untuk menentukan sikap yang dinamakan ilham tadi. Jadi kamu ke fujur atau ke takwa. Itu yang memberi sinyal adalah kesadaran tadi. Kesadaran jiwa. Jamaah yang saya hormati, mungkin penyampaian saya ini sangat betul. Memang ini harus begini, memang harus kita sebagai orang yang berzikir nafas, seperti yang dikatakan Pak Pur pada malam Jumat kemarin, bahwa syariah kita ini, tata tertib kita adalah nafas. Dari zikir nafas kita mengetahui bahwa manusia ini terdiri dari 3 unsur, jasad, roh, dan jiwa. Dari roh dan jiwa inilah jiwa ini timbul satu kesadaran, kalau jasad timbul satu nafsu, keinginan. Hanya baiknya bahwa kesadaran jiwa ini harusnya yang memimpin jasad, tapi kebanyakan sok lalai kita ini justru jasadlah yang memimpin jiwa dan kesadaran. Dengan kesadaran. Untuk itu jamaah Romlo, apa yang saya katakan judul bahwa kesadaran adalah alat paripurna bagi kita sebagai Khalifatullah fil ard, Khalifatullah di bumi. Mari kita kaji. Kita menjadi Khalifullahnya Allah, wakilnya Allah di bumi sebagai apa? Sebagai saksi dan sebagai abdi. Kita harus bisa bersaksi bahwa la ilaha illallah, bahwa kita harus bisa menyaksikan bahwa Allah ini satu, tiada yang lain. Terus sebagai abdi, kita harus bisa menyembah, harus bisa memuji, harus bisa memuji, bersyukur, dan mengagungkan. Tasbih, tahmid, takbir. Itu sebagai abdi harus bisa tasbih, tahmid, takbir. Lah penjenengan sadar atau tidak sadar, yang bisa menghubungkan kita ini bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertakbir, itu adalah kesadaran. Kembali kepada Mbah Samsi tadi, surat Mbah Samsi. Bahwa nafsa sawa'a, setelah disempurnakan nafsnya, jiwanya, maka fa'al maha fujuruha wa taqwa, maka kesadaranlah yang memimpin. Bisa ditanya kepada diri kita masing-masing, sebenarnya kalau kita ini mau berbuat salah, berbuat baik, sadar, kita itu sudah di dalam kesadaran ini sudah terasa, oh ini salah, ini benar. Makanya di dalam perjalanan di NSA ini kita seperti jumpaman Pak Pur, seperti wayang.
Lah wayang ini kan kita yang bisa berbuat apapun kan hanya kita menyadari itu saja gitu. Kita kan harus menyadari, oh bahwa saya menyadari saya malam ini saya bisa berbicara di virtual karena saya dituntun sama mulut saya dijalankan oleh Allah. Ini karena kesadaran yang menuntun. Karena sudah menuju ke tidak fujur tapi sudah ke takwa. Terus begitu. Nah, yang perlu kita renungkan di ayat Al-Qur'an 30 tadi adalah itu kolu ini kola ini a'lamu malah ta'lamun. Allah berfirman, aku tuh mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jamaah yang berbahagia. Setelah kesadaran ini diberikan kepada kita, mengapa menjadi alat yang paripurna? Karena kita ini dari Allah sudah dikatakan, yang tahu ini aku Allah, kamu tidak tahu. Diperjelas lagi kepada Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Namanya orang minta petunjuk, itu berarti kan tidak tahu. Yang tahu Allah. Nah, supaya Allah ini bisa tahu, kemauan Allah tahu, ini penghubungnya adalah kesadaran tadi. Kesadaran yang dari hasil jiwa tadi ada kesadaran, dari kesadaran inilah yang menghubungkan kehendak Allah kepada si khalifah kita ini. Kita bisa bersaksi karena adanya kesadaran ini. Jadi penjenengan sekarang paham. Qalu, ini loh. Qala ini a'lamu malah ta'lamun. Allah berfirman, aku ini tahu dan kamu itu tidak tahu. Diperkuat umul kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Kalau kita diminta petunjuk itu berarti kan kita tidak tahu. Lah ketidaktahuan ini bisa terjembatani karena adanya kesadaran yang diberikan Allah melalui jiwa. Ini bisa dipahami, bisa didengar, nanti jangan-jangan saya ngomong suara saya macet, Pak. Sakit Mbah Yayin. Saged Wak GP, sae. Oh, bisa jelas nggih? Nggih, jelas. Nggih. Nah, ini jadi sekarang panjenengan perso. Berarti judul yang saya aturkan adalah alat yang paripurna. Itu ternyata Pak Pur semalam mengatakan torekot, syariat, hakikat, makrifat. Torekot itu adalah untuk berjalan, syariat ya jalan, torekot ya jalan. Torekot ini adalah jalan yang menuntun jiwa, syariat adalah jalan yang menuntun jasad. Hakikat itu adalah tujuannya, makrifat itu adalah mengenal Allah. Lah kita bisa makrifat mengenal Allah secara sempurna itu dikala sibgoh. Sibgoh itu bisa dicapai kalau kita kesadaran kita aktif, kesadaran kita is okay. Kesadaran kita hanya lurus kepada Allah. Ini loh Mbah Yayin dan kawan-kawan yang saya maksud dengan paripurnanya di sini. Jadi tidak mungkin kita berzikir tanpa syariat,
terus wah kayak sudah lurus kepada Allah, tapi lurus tapi kesadarannya tidak kepada Allah, tapi kepada keinginan, tidak mungkin sampai. Berarti sudah tidak syariat. Wah, aku sudah sadar kepada Allah. Tapi syariat dikir nafasnya nggak dipakai, urut-urutannya nggak dipakai. Wong dikir nafas, wah aku sudah tahu nafasnya nggak dipakai gundelan, kan dia nggak bisa. Kesadaran ini yang berperan di dalam khalifah fil ard. Sebab kita dijadikan Allah wakil di bumi, kita tidak tahu apa-apa. Tidak bisa seperti wayang. Jasadnya seperti wayang, yang nonton adalah jiwa, yang melakukan itu adalah Allah. Lah, penghubung penonton dan wayang adalah kesadaran jiwa tadi. Aku menyadari malam ini aku berbicara di virtual. Ini kesadaran, ini jiwa. Aku menyadari bahwa Allah lah yang menjalankan napasku. Ini jiwa, kesadaran. Itulah sekelumit yang bisa kita aturkan di malam hari ini. Saya ulang sekali lagi bahwa kita masih bisa mencapai ma'rifatullah itu kalau kita sudah sempurna. Pengenalan kita kepada Allah secara sempurna, yaitu direfleksikan di waktu kita sibegoh. Tercelup dalam keagungan Allah, nah kesadaran kita mengagungkan nama Allah. Kita bisa merasakan kehendak Allah, bisa merasakan keagungan Allah. Itu kesadaran yang bisa menuntun. Mengapa kita bisa sholat khusyuk? Karena kesadaran kita diaktifkan oleh keagungan Allah, oleh kesucian Allah, oleh kesyukurannya Allah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk itu, monggo saya sudah kehabisan bahan, ini mungkin kita bisa sambung nanti, ada inspirasi lagi. Yang lain saya mohon untuk menambah atau bertukar pikiran, mungkin ada yang kurang berkenan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gianto atas paparannya. Itulah sumber dari kemuliaan kehidupan kita ketika kita dituntun dengan kesadaran Allah ini, dan kesadaran itu adalah bentuk paripurna dari telupan Allah agar kita mampu menjalankan amanah khalifatullah fil ard. Tahu dengan kata lain, ketika kita mengemban amanat khalifatullah fil ard, setelah kita menjalani kehidupan Allah, kita bisa hidup dengan bi akhlakillah, bi khulqillah, dengan akhlak Allah, yaitu dengan terpapar dalam asmaul husna dan sifat-sifat Allah yang terpancarkan dari cara hidup kita di tengah-tengah dunia ini bersama-sama masyarakat, menjalankan, menciptakan apa yang dikehendaki Allah. Terciptanya bumi dan langit ini adalah untuk bisa memuliakan Allah. Dengan demikian, kita tinggal menjalaninya ketika kesadaran kita sudah paripurna, tinggi dalam sibghatullah, dan menjelma bermanifestasikan sebagai
hamba-hamba Allah yang bertitel Rabbani, hamba Allah yang sadar akan tugas dan fungsinya sebagai Khalifatullah. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan Pak Gianto Kipe. Monggo teman-teman yang lain ada yang berkomentar, ada yang menambahkan, ada yang mendiskusikan tentang formula yang disampaikan ini di tengah-tengah kita sebagai bahan kayakan kesadaran yang lebih tinggi kepada akan Allah untuk mengemban tugas-tugas Khalifatullah fil ardh. Kita hadir di tengah masyarakat sebagai duta Allah untuk menjelmakan, menciptakan cinta kasihnya. Kita hadir di alam semesta ini sebagai hiasan akan pernik-pernik alam jagat ini menjadi lebih indah dari yang ada indah ini dan lebih mulia dari kemuliaan yang sudah ada di dunia. Itulah fungsi-fungsi kita. Monggo sinten ingkang badhe dawuh. Mas Anu Aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas ya? Apa ini suaranya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tambahan pencerahan, tambahan pemahaman tentang kajian kita yang berhubungan dengan DNSA, yaitu kesadaran tentang sadar Allah sebagai Khalifah fil ardh. Ya, sangat luar biasa dari paparan yang disampaikan oleh Mbah GP tadi tentang latar belakang kesadaran. Jadi latar belakang kesadaran sadar Allah ini kalau ditarik secara sejarah ketika zaman Nabi Adam dan seterusnya, ini memang kita ini tidak perlu ragu lagi tentang pemahaman kita tentang dzikir napas ini. Jadi sesuai dengan yang disampaikan tadi, latar belakang yang sudah jelas, sehingga ketika Nabi Adam itu saat itu dipilih sebagai khalifah fil ardh, di mana saat itu malaikat saja protes. Tetapi namanya khalifah ini mesti ada sesuatu potensi kelebihan yang Allah sendiri yang tahu. Ternyata tadi dibongkar oleh Mbah GP, yaitu kita ini ada potensi kesadaran. Nah, kejelasan tentang potensi kesadaran inilah maka kita gali lagi, yaitu dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Berarti orang kita yang betul-betul diberi pemahaman oleh Allah tentang kesadaran sadar Allah ini adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkan estafet kelanjutan dari orang-orang yang memperoleh nikmat yang besar. Ini sesuatu ini kan ada estafetnya.
Jadi misalnya sesuatu jabatan seorang presiden, nah ini dibatasi 5 tahun ganti lagi, 5 tahun ganti lagi. Nah, Allah menurunkan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan ini juga ini terus berjalan sesuai dengan estafet. Zaman Nabi Adam jadikan khalifah. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Adam? Kemudian terus berjalan dari waktu ke waktu, dari sejarah ke sejarah sampai kita. Nah, saatnya kita ini belajar menggali tentang sadar Allah ini. Maka kita hari-hari ini kita perdalam lagi, kita latih lagi tentang kesadaran sadar Allah ini. Kemudian apa yang bisa kita realisasi, ya kita belajar penyikapan 3T, belajar ATP, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita realisasi dalam kehidupan ini, apa yang bisa kita persembahkan. Itu intinya itu. Kemudian dalam hidup ini dengan kita memiliki potensi kesadaran sadar Allah. Kalau istilahnya orang Jawa itu bisa rumongso. Bisa rumangsa. Ya, bisa rumongso. Kenapa? Karena dalam diri kita ini kita sebenarnya dibisakan oleh Allah. Bisa bicara, bisa melakukan sesuatu, bisa menyampaikan, bisa mendapatkan ilmu atau apa, kelebihan. Nah, ini kalau tidak kita gali tentang sadar Allah, kita akan terbalik. Malah jadi rumangsa iso. Rumangsa iso. Betul. Sehingga kita ini banyak terjebak di situ. Dan barangkali kita juga sudah melewati itu semua. Rata-rata sudah melewati. Nanti orang yang rumangsa iso itu ternyata seolah-olah sudah perasaan dan daki ternyata terjebak. Sombong biasanya. Nggak cocok. Saya itu tadi bagi berarti nggak cocok dengan omongannya. Omongan ada dur-dur. Berarti baik rana apa-apa nih. Nah, ini terjebak. Ini kenapa? Karena ego kita yang muncul. Nah, orang yang belajar sadar Allah ini ya belajar untuk mengenalkan. Tapi istilahnya akan ada sesuatu pertolongan. Ya istilahnya itu delalah gitu. Kita ini nggak bisa merasa lemah, tapi delalah diberi sesuatu kekuatan atas sesuatu keadaan yang lebih baik yang kita kita perkirakan. Maka intinya adalah dalam hidup ini kita tidak perlu terlalu pesimis dan jangan terlalu berlebihan tentang tidak terlalu pesimis dan tidak menyombongkan diri. Maka ketika dalam keadaan yang sulit atau terhimpit atau tekanan-tekanan atau ujian-ujian, ya ini memang benar tidak ada jalan kecuali kita ini ya diberi senjata yang paripurna tadi. Namanya paripurna ini kalau kita nyari yang lain malah nggak ketemu. Kita diberi keadaan sulit seolah-olah sudah nggak karu-karuan. Tapi kalau kita mencari alternatif lain itu malah nggak ketemu. Ketika kita solusi sadar Allah kita gali lagi, kita betul-betul kita belajar untuk menggali, maka insya Allah di situ akan bisa ketemu. Ya sekilas barangkali kita bisa secara belajar sejarah, Pak ya. Ya misalkan yang pernah dialami oleh beliau Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini dijelaskan dalam Al-Qur'an ini memang untuk contoh. Jadi orang yang diberi kesulitan yang bertubi-tubi, mulai masa kecil, masa muda, ya nggak salah apa-apa di penjara, dimasukkan ke sumur, ini diberi kesulitan bertubi-tubi, tetapi pada akhirnya apa yang dilakukan Nabi Yusuf ini? Ya kembali tadi, yaitu kesadaran sadar Allah ini yang ketika minta tolong pada manusia itu malah ditambahi masalahnya, bukan malah ditolong. Ini akhirnya satu-satunya solusi ya yang paripurna ini kesadaran sadar Allah ini.
akhirnya terus melatih diri dalam sadar Allah secara bertahun-tahun, malah akhirnya ada sesuatu potensi yang diberikan Allah yang itu tidak pernah dipikirkan. Insya Allah diri kita juga paling tidak jadi analogi, diri kita ini tidak pesimis, karena barangkali sesuatu kesulitan itu ada kemudian di balik kesulitan itu di surat 94 itu surat Al-Isra. inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra itu diulangi 2 kali supaya ada perhatian memang betul di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dengan Mudah. syarat apa? Lah, balik yang disampaikan oleh Mbak Kipe tadi, kita betul-betul belajar tentang kesadaran sadar Allah. Kalau belum ketemu, barangkali belum pas kita. Barangkali masih tarik-menarik antara ego tadi. Jadi antara jasad dan jiwa itu tarik-menarik lah. Kita terus belajar sampai istilahnya ada klik. Kita betul-betul bisa kesadaran sadar Allah bisa kita alami. Betul Pak. Ya, seperti juga contohnya orang yang mengalami kesulitan, Siti Hajar itu saat itu tidak ada tempat untuk minta tolong lagi di padang mahsyar, di padang pasir, jauh dari kampung, jauh dari orang. Kemudian apa yang dilakukan Siti Hajar? Ini barangkali bisa kita ambil sebuah ibroh. Ternyata Siti Hajar ini ya apa yang bisa dilakukan? Mondar-mandir jalan bolak-balik sampai tidak berdaya. Nah, sampai ketika dalam keadaan tidak berdaya itulah maka Siti Hajar mendapatkan pertolongan yang tidak diperkirakan, tahu-tahu memancar air. Ini barangkali sadar Allah ini yaitu ketika kita ini masih merasa yang iso rumangsa tadi belum, itu masih barangkali masih ego bagi PG. Jadi sampai kita ini merasa tidak merasa tidak berdaya sebagaimana Siti Hajar ini. Nah, itu sehingga kita ini belajar menjadi jiwa, mendapatkan bimbingan sehingga masalah-masalah yang kita hadapi insya Allah ada kemudian yang seperti ayat tadi. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri. Jadi ATP-nya dulu yang dilakukan, apa yang kita lakukan. Nah, nanti di situ akan terbuka solusi. Insya Allah itu terima kasih bagi atas penjelasan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang sangat hebat ya untuk ini mungkin dari teman yang lain, bahwa semua yang datang dari kita secara langsung dari Allah adalah lebih hebat dari yang hebat. Itu Pak GP, ada yang teman yang lain? Ayo Mas Doni, ada komentar-komentar yang menguatkan dari kedua komentator kita ini? Begitu indahnya dari Mas Ahmad. Ya. Monggo yang lain, Mas Doni atau Mas Doni Murtada atau Mas Doni yang lainnya. Wong loro lah marah yang Doni yang lainnya. Pak Dokter Selamat nggak ada? Tampaknya kok nggak ada, beliau tidak ada keterangan, mungkin gerah atau urung tak kontak nanti. Masuk angin atau bagaimana? Ya kira-kira baru tindak dari jauh. Mas Doni monggo ditambah. Ayo Mas Doni, ayo Mas Doni dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan sangat menarik seputar kesadaran
maka saya menambahkan sedikit mengatakan yang mana yang benar ini adalah guru. Bagus Sehingga suara. kalau dikatakan halo, Nggih, gimana bagus. Pak? Bagus Mas Doni, bagus. Oke. Nggih. Oke. Saya menambahkan sedikit mengenai ini memang sangat luar biasa sekali yang sudah saya alami. Nggih, betul. Mungkin kalau di luar sana itu ada pelajaran tasawuf mengenai ibadah yang paling tinggi itu adalah melawan hawa nafsu. Tapi kalau menurut saya ibadah tinggi ini mempertahankan kesadaran jiwa atau sadar Allah. Mengapa? Karena sadar Allah ini sangat luar biasa. Apalagi sadar Allahnya sudah levelnya sudah sibuk. Nah ini kesadaran ini akan menghasilkan akhlakul karimah dalam keseharian. Mengapa? Karena sudah mengabaikan ego. Kalau di level sibuk kan sudah mengabaikan ego. Ego sudah nggak ada, ego sudah nol. Ini sudah luar biasa ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau sudah mengabaikan ego, otomatis mengabaikan hawa nafsu negatif. Karena apa? Hawa nafsu negatif itu kan berasal dari ego. Cuman permasalahannya kan kalau sudah sadar Allah, masih ada rasa marah-marah, difitnah orang masih bengkel, nggak terima. Lah ini berarti egonya masih belum nol. Tapi kalau sudah nol egonya ini sangat luar biasa. Karena pasti dalam keseharian akan menghasilkan akhlakul karimah. Inilah mengapa sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholat itu kan untuk menyadari Allah. Kalau kita sudah sadar Allah, maka tadi timbul suatu akhlak yang karimah, yang akhlak yang sangat bagus, sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ini sangat luar biasa kalau saya rasakan. Jadi kesadaran ini menurut saya ibadah yang paling tertinggi. Dan kesadaran ini perlu dipertahankan. Karena kalau nggak dipertahankan ya nanti terjadi sadaran yang on off itu. Memang kalau masih belajar ya lumrah, saya sendiri juga masih belajar on off itu. Jadi istiqomah dalam menjalankan tugas 3T dan OPP. Ini memang sangat penting sekali. Kalau kita sudah berakhlakul karimah, maka hidupnya sesuai dengan rencana Allah. Salah satunya yaitu manusia diciptakan di bumi ini menjadi khalifah, wakilnya Allah. Lah wakilnya Allah ini tentu untuk menyalurkan Rahman Rahimnya Allah. Jadi kalau kita sudah menyalurkan Rahman Rahimnya Gusti Allah, maka di sini pasti akan konsepnya melayani sesuai dengan yang sudah diajarkan Pak Pur. Ini konsep yang luar biasa. Karena melayani ini dengan sepenuh hati. Jadi orang yang sadar Allah, pasti dia akan menyalurkan kasih sayang Allah ini dengan konsep melayani sesuai dengan peran masing-masing. Perannya pedagang ya melayani pembeli, dan melayani ini ternyata membuat seseorang itu profesional
Jadi tidak salah-salah gitu loh, dalam hal melayani, misalkan melayani pembeli, melayani, eee, Pelanggan. iya pelanggan, ini profesional gitu loh, nggak asal-asalan. Ini konsep melayani. Dan itu salah satu dari hasil-hasil, sadar Allah. Ini sangat luar biasa. Nah itulah contoh-contoh akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sangat penting untuk belajar sadar Allah ini, karena efeknya itu sangat-sangat positif gitu loh. Karena kalau sudah sadar Allah, sudah mengabaikan tubuh, mengabaikan hawa nafsu negatif, lah ini pasti akan, dalam keseharian tidak ada penilaian benar atau salah, karena semua yang terjadi itu kan, eee, Allah benar gitu loh. Jadi apapun yang terjadi sudah tidak ada penilaian, benar dan salah. Jadi di situ cuma fokusnya di Allah benar. Ini sangat luar biasa sekali. Karena kalau kita sudah tidak ada penilaian benar salah, maka kita tidak akan bersuudzon kepada Gusti Allah. Jadinya husnudzon terus, apapun yang terjadi ini kan Allah benar. Jadi maka akan terjadi energi yang positif. Kalau kita suudzon, maka yang terjadi adalah energi negatif. Ini kalau menurut saya sangat luar biasa. Jadi kesadaran ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Lebih sadar lagi sampai terus sampai kesadaran yang yes, kesadaran sampai ya sibuk itu sudah jauh sekali. Mungkin begitu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mas Doni. Mas Murtado. Mohon izin, mohon Mohon. izin nyambung, Ya, mumpung ingat. suaranya apa ya? Anu jelas. Tadi ya jelas. Jelas ya, alhamdulillah lah gitu Pak. Iya, ini tadi cukup asik memang kita bicara tentang kesadaran gitu ya, dan sadar Allah bahwasanya ini adalah satu hal yang paripurna dari Allah, itu khalifahnya. Kemudian saya tadi menangkap apa yang Bapak-Bapak bicarakan, termasuk yang Pak Doni tadi sampaikan juga. Saya jadi ingat apa berharganya kesadaran itu, sehingga dia itu memiliki andil besar dalam kehidupan kita. Mungkin di sebagian sebagian bidang keilmuan begitu ya. Sebagian keilmuan menyebutnya mungkin fokus begitu. Ini sangat menjadi andil besar, artinya menentukan betul arah kehidupan kita, menentukan betul arah gerak amaliyah kita. Sampai-sampai kalau kita mau ngorek lebih dalam, niat yang disabdakan oleh baginda Nabi sebagai pondasinya amal, kan amal biniat begitu ya. Segala amal itu karena niatnya. Itu ya adanya ada di kesadaran. Kalau orang tidak sadar, saya kira tidak akan mungkin bisa niat. Pun sebaliknya, kalau orang sadar sudah pasti niat. Jadi saya seperti itu ya, nanti mohon dikoreksi dan mungkin bisa menjadi bahan perenungan kita masing-masing, muhasabah kita masing-masing. Artinya begini Bapak Ibu yang hadir sekalian, kalau kita nggak sadar kita mau sholat, adakah niat di sana? Seperti itu. Kemudian saya katakan, jadi kesadaran itu menjadi suatu hal yang sangat penting, apalagi sadar Allah, dan menentukan betul arah amaliyah kita. Itu sampai-sampai oleh Kanjeng Sunan Bonang dicatat oleh murid-murid beliau menjadi sebuah
karya suluk yang sangat fenomenal. Mungkin kita semua masyhur ya mendengarnya, itu suluk Wucil. Di situ Kanjeng Sunan itu dawuh bahwasanya bicara kepada Wucil begitu ya, Wucil, coba perhatikan gerak jiwamu. Dunia itu luluh lantak karena gerak jiwamu. Ini kan membawa kesadaran kita bahwasanya betapa kita perlu sangat bersyukur gitu loh. Dan benar-benar itu hak mewakili Allah gitu. Sehingga semuanya luluh lantak, semuanya tunduk karena kesadaran kita. Maka di sisi lain selain ini menjadi penentu arah langkah kita, amaliyah kita, bisa dikatakan juga kalau kesadaran itu diambil alih oleh bisa kita katakan raga ya, atau jasad, jadi kesadaran jasad yang lebih rendah, bukan sadar Allah lah, bukan menyadari Allah, itu betapa bahayanya segala amalan kita menjadi bukan karena Allah begitu. Contoh kita sholat, kalau nggak sadar Allah ya nanti pasti jatuhnya ke riya, ke selain Allah. Ini kan bahaya sekali. Rasanya bahkan para ulama sepuh-sepuh itu menyatakan riya itu sesuatu bagian dari syirik khafi, syirik yang rahasia. Ini kan bahaya. Meskipun dikatakan paripurna, kalau memang kesadaran itu tidak pada tempatnya juga mengerikan gitu ya. Maka sangat penting memang betul kita belajar sadar Allah ini, belajar mengarahkan kesadaran kita hanya kepada Allah. Yang mana ya memang karena ya memang hanya itu tujuan akhir kita. Kalau nggak ke Allah ya hancur semua itu amaliyah kita. Saya jadi ingat juga di karyanya Imam Ghazali di kitab yang judulnya Minhajul Abidin, itu di akobah ke terakhir lah, ke-7, di mana situ ada dawuhnya Kanjeng Rasul mengisahkan suatu riwayat yang mengisahkan Rasulullah itu berdialog dengan sahabatnya Rasulullah itu Mu'ad bin Jabal. Sayyidina Mu'ad ini diajak ngobrol-ngobrol sama Rasulullah, kemudian Rasulullah bilang gini, ya Mu'ad, perhatikan betul amaliyahmu, karena di setiap langit itu ada malaikat-malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk menjaga amal. Jadi setiap hari itu ada malaikat yang membawa amal-amal hamba-hambanya, kemudian banyak sekali amal itu yang dilemparkan oleh Allah, nggak diterima, artinya banyak sekali. Dan sampai pada penghujung riwayat itu nanti panjenengan mungkin bisa search ya, nggak tahu saya di Google sudah ada apa belum. Yang jelas amal itu banyak sekali yang gagal masuk ke Allah, sampai kepada Allah, sehingga Sayyidina Mu'ad itu bertanya kepada Rasulullah sambil nangis, ya Rasulullah, kalau sebegitu bahayanya, sebegitu dahsyatnya ibadah puasa tertolak, ibadah haji tertolak, ibadah sholat tertolak, ibadah sedekah tertolak, ibadah berbaik hati tertolak, ibadah apapun tertolak, lantas bagaimana ya Rasulullah? Kemudian di situ diingatkan oleh Allah, yang penting ada muatan bahwasanya harus bersih dari selain Allah. Nah, kalau sudah totalitas seperti itu, insya Allah bebas semuanya. Dan betapa kalau kita bermuhasabah, kalau nggak ada sadar Allah itu, saya kira hampir semua amal ibadah kita tercemar kok itu. Ada yang tersenggol sedikit dapat pujian jadi bangga, ada yang tersenggol sedikit dapat kritikan jadi nggak jadi ibadah, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak karena Allah nggak akan gentar. Maka dari itu saya sangat setuju dengan yang didiskusikan oleh bapak-bapak sekalian, bahwasanya ini satu hal keilmuan yang patut kita jaga. Orang-orang terkini telah
melakukan suatu pengamatan-pengamatan yang mana menunjukkan bahwasanya kesadaran itu memiliki sebuah potensi yang sangat penting di kehidupan. Tapi itu kembali lagi, kalau kesadarannya nggak ke Allah, ke selain Allah, lah ini kan ya penyesatan, bahasa ekstrimnya mungkin penyesatan yang sangat halus. Dan ini benar sekali, Pak Pur selalu menjaga, selalu mewanti-wanti kita, hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah, lurus ke Allah, lurus ke Allah, lurus ke Allah. Ini yang mungkin sangat perlu kita teladani, sangat perlu kita contoh. Dan memang hanya Allah, sadarnya jangan sampai lepas, jangan sampai lepas. Itu sangat hak lah saya. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya ikut urun rembuk di pertemuan kali ini. Semoga sedikit banyak ada manfaat yang dapat terambil. Mungkin ada tambahan atau kritikan atau mungkin lain-lainnya, silakan ditanggapi. Dari saya pribadi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Doni. Ada yang lain kira-kira untuk menambahkan? Kalau ternyata tidak ada yang akan bicara lagi, ya waktu sudah sampai jam berapa? Jam 20. Ya hampir jam 9. Monggo Pak DP dipun dawuh pungkasanipun diringkesipun. Ya matur nuwun Pak Yasin. Jadi saya sangat berterima kasih kepada jemaah DNSA di Jawa Timur dan hal ini. Ternyata judul yang saya bawakan, saya ya tidak menyadari itu ternyata dari Allah. Buktinya begitu itu saya sampaikan sebagian, tapi begitu antusiasnya Pak Ahmad itu sudah bisa menganalog. Nah, itu sebetulnya dari kesadaran itu bisa menimbulkan suatu Mas Doni pertama tadi, bahwa dari kesadaran itu kita bisa melayani. Mas Doni yang kedua, amal itu ternyata dasarnya adalah kesadaran. Niat itu kalau tidak didasari kesadaran tidak akan niat. Ini luar biasa Mbak Yayin, bahwa ternyata apa yang saya sampaikan ini para sudah lebih paham dari saya. Kontak Betul itu, berarti Karena Allah ya. terhadap para ini adalah sangat mengena. Sebab begini, coba sekarang kita renungkan. Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Dan kalau sudah sadar Allah, ini rumusannya Mbah Hasyim Mas Heri yang dijebloskan oleh Pak Soekarno ini bukan buat ini ayat Al-Quran, ini ketuhanan yang maha esa. Ini kesadaran kita bahwa soalan kita melalui Allah, ada kita sebagai kalifullah, itu kan jadi wakil, otomatis kita tuh pasti disangoni sama Allah yang luar biasa, namanya kesadaran. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita punya kesadaran. Itulah ketuhanan yang sebetulnya ini adalah fungsi paling hebat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau terjadi apa, kembali ke Allah, kembali ke tidak mungkin tidak selesai, karena kita diberi kesadaran untuk menganalog kehidupan kita, bahwa kita ini harus rumongso, bisa rumongso, bahwa kita hanya abdinya Allah. Itulah
yang perlu. Tapi saya betul saya menghormati, mengapresiasi sekali untuk virtual ini, bahwa walaupun hanya 10 atau ini di belakang ada 8 atau 6, ada 11, tapi pola pemikiran kita sampai terjadi bahwa kita jaga ilmu ini itu, tapi ilmu yang begitu Mbah Zasin. Kalau sudah tidak ada ditutup. Matur nuwun, segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih ada yang akan nambah? Ya, kita panjatkan, ucapkan alhamdulillah atas semuanya yang terlintas di hadapan kita adalah petunjuk-petunjuk Allah, percikan-percikan nurullah di hadapan kita, bimbingan-bimbingan Nur Muhammad yang terselip di celah-celah hati kita, dan modal nur insan yang kita miliki akan memancarkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua umat manusia atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk semuanya itu kita hanya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita pungkasi pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Selamat berjumpa kembali besok malam Senin yang akan datang. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Waalaikumsalam.